di Jakarta Utara untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga kami telah meminta izin kepada gubernur kita, Bapak Pramono, untuk terus-menerus bersama Pak Wali Kota, bersama kita semua, melakukan langkah-langkah yang memang kami harapkan menjadi contoh di Republik ini. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu tim penggerak PKK yang kami banggakan, ada 460 yang tadi hadir. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim penggerak PKK di level rukun warga. Ini mewakili keluarga di Jakarta Utara. Demikian pentingnya Jakarta Utara untuk Kementerian Lingkungan Hidup pada sesi memberikan contoh dan menjadikan barometer penanganan lingkungan hidup di tanah air, terkhusus penanganan sampah. Bapak sekalian, baru-baru ini kita turut berduka cita atas bencana banjir yang terjadi di Bali yang hari ini kita masih terasa dukanya. Hujan yang deras tanggal 9 dan 10 kemarin membawa bencana yang luar biasa. Denpasar yang tidak pernah banjir kemudian menjadi banjir dan telah menelan korban jiwa 9 orang. 6 orang juga masih belum ketemu. Jadi totalnya ada 15 yang kemudian saat ini menjadi perhatian kita semua. Banjir itu disebabkan oleh apa? Kota Denpasar yang cukup menjadi barometer wisata kita, ternyata banjir yang hari ini datang disebabkan oleh timbunan sampah yang luar biasa. Tentu musibah alam ini harus menjadi pembelajaran kita. Tidaklah mungkin hal ini juga akan terjadi di Jakarta Utara. Mengingat tadi Bapak Wali Kota menyampaikan kepada kita semua, dengan jumlah penduduk 1,8 juta Jakarta Utara, kita memiliki timbunan sampah harian mencapai 1.300 ton per hari. 1.300 ton ini bisa kita bayangkan kalau satu truk muatnya 13, maka ada berapa? 100 truk tiap hari yang membawa sampah ini. Ini kalau sampahnya dibawa. Kalau sampahnya kemudian ditinggal di selokan-selokan, di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh tim kebersihan dari Jakarta Utara, maka musibah akan menanti kita. Hampir seluruh parameter lingkungan kita tidaklah terlalu baik untuk Jakarta Utara. Berbagai upaya telah kita lakukan bersama. Namun demikian, tidak mudah kita untuk menyelesaikannya. Mulai dari naiknya air laut yang diiringi dengan turunnya air permukaan di Jakarta Utara, tanah di Jakarta Utara yang cukup sangat signifikan. Jakarta Utara dengan banyaknya mobilitas penduduk, banyaknya kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan niaga, perhotelan, kemudian mengeksploitasi masif air tanah yang ada di Jakarta ini, sehingga penurunannya rata-rata lebih dari 10 cm per tahun, bahkan semakin lebih. Karena di sisi lain air tanahnya diserap habis, kemudian di atasnya bangunan tidak berkesudahan dibangun di Jakarta, tidak terkecuali Jakarta Utara. Maka triple planetary crisis yang hari ini dirasakan oleh penduduk global sangat terasa di Jakarta Utara. Mulai dari naiknya air laut, turunnya tanah kita, kemudian polusi dari polusi udara dan air juga belum terselesaikan untuk Jakarta Utara. Ditambah polusi sampah. Hari ini kita bicara sampah. Saya mempunyai beberapa slide yang mungkin bisa dibantu disampaikan. Kami ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang kita harapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan langkah yang sangat fundamental. Apa itu, Pak? Tadi kami terima kasih dan kita patut berbangga. Jakarta Utara mampu kemudian menginisiasi gerakan pilah sampah, satu-satunya gerakan pilah sampah paling original di tanah air. Kita patut berbangga. Tadi juga Ibu Jo menyatakan, sebulan yang lalu kami dengan Bapak Wali Kota telah mendeklir seluruh sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah atas wajib kemudian
berlabel Adiwiyata. Sekali lagi tepuk tangan untuk Jakarta Utara. Tidak mudah melakukan langkah-langkah serius ini. Langkah-langkah serius yang dilakukan Bapak Wali Kota bersama kita semua adalah suatu langkah yang sangat krusial dan tidak mudah melaksanakannya. Yaitu yang disebut dengan kata yang sangat sederhana, yaitu pilah sampah. Pilah sampah itu masalah sederhana, tetapi banyak negara, bahkan negara maju, untuk mewujudkan pilah sampah tersebut diperlukan waktu puluhan tahun. Puluhan tahun, Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk memilah sampah anorganik dan organik saja, banyak negara memerlukan waktu puluhan tahun. Kita belum memulai hari ini. Namun kita sudah menyatakan tekad untuk memulai hari ini dan seterusnya. Yang lagi tepuk tangan untuk Jakarta Utara. Jakarta Utara dengan krusial lingkungannya menjadi barometer penanganan pengelolaan lingkungan hidup di tanah air, terkhusus sampah. Kalau Jakarta Utara bisa kita tangani secara bersama-sama, insya Allah seluruh sampah di Nusantara ini akan ikut selesai. Demikian pentingnya Jakarta Utara ini, sehingga kita semua berpikir kita perlu menggerakkan semua komponen yang ada di Jakarta Utara secara maraton. Berbagai event telah kita lakukan bersama dengan teman-teman Jakarta Utara, dengan Bapak Wali Kota, mulai dengan mengumpulkan seluruh RT se-Jakarta Utara, seluruh lurah dan seluruh camat di Jakarta Utara, kemudian seluruh dunia usaha di Jakarta Utara. Kemudian bulan yang lalu kita mengundang seluruh kepala sekolah di Jakarta Utara. Hari ini dengan bangga kita menghadirkan seluruh kader-kader PKK di Jakarta Utara. Dalam 10 program kerjanya, maka kelestarian lingkungan hidup menjadi program kerja ke-9 yang juga harus mendapat perhatian, terutama di kota yang sangat padat ini. Tadi sudah kita sampaikan, yang lain boleh ditawar. Lingkungan hidup wajib dijadikan harga mati. Karena dengan menjaga lingkungan hidup ini, Bapak meninggalkan, Ibu meninggalkan warisan yang memang diperlukan oleh generasi kita nantinya dan generasi kita hari ini. Bapak sekalian, dari konteks ini, maka saya ingin menyampaikan kepada kita semua pada step yang keempat yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Utara, kita memiliki timbulan sampah. Yang keempat, nomor 4. Slide nomor 4. Satu ya. Oke, cukup slide ini aja. Saya hanya ingin menggambarkan betapa dramatisnya kondisi sampah di Jakarta Utara. Tapi sebenarnya kita telah memiliki jalan keluar. Kita telah memiliki pengolahan waste to fuel, sampah untuk menjadi bahan bakar di RDF Rorotan. RDF Rorotan dibangun dengan kapasitas 2.500 ton per hari. Jakarta Utara hanya 1.300 ton per hari. Mestinya secara logika, secara common sense, secara umum, sampah Jakarta mestinya selesai masalah ini. Ada pengolahan dengan kapasitas 2.500 per hari, timbulan sampah kita 1.300. Artinya seluruh sampah mestinya selesai di Jakarta Utara. Tetapi ternyata tidak mudah, Ibu sekalian. Dari 1.300 tersebut, maka 600 ton per harinya. Sekali lagi, 600 ton per harinya merupakan sampah organik. Sampah sisa-sisa makanan pada saat kita rapat, sampah sisa-sisa makanan pada saat kita di warung-warung, sampah sisa-sisa makanan pada saat ibu kemudian belanja dan kemudian tidak semuanya diolah menjadi makanan. Ini jumlahnya hampir 40%. Kemudian sampah anorganik, mulai dari kertas, botol dan seterusnya, ini 50,1% atau 700 ton per hari. Ini yang ingin kami sampaikan, yang disebut dengan gerakan pilah sampah tadi, JPS. JPS tadi memaknai dua hal yang sepertinya sangat sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah demikian. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab banjir di Denpasar, kota ibu kota pariwisata internasional. Kemudian
penanganan sampah yang telah dilakukan Bapak Gubernur dengan sangat serius, ternyata juga masih berimplikasi dengan terjadinya banjir yang cukup serius di Denpasar yang menewaskan hampir lebih dari 9 orang. Posisi ini, menurut sekalian, kenapa kita sampaikan bahwa gerakan pilih sampah ini, gerakan pilah sampah ini menjadi fundamental semua pelaksanaan penanganan sampah di Jakarta Utara bahkan di nasional. Karena hanya dengan dipilah, sekali lagi, dengan dipilah sampahnya, penanganan sampah baru akan selesai. Tanpa dipilah, akibatnya RJF Rorotan yang telah dibangun tahun lalu sampai hari ini belum bisa dioperasionalkan. Karena masih tercampurnya sampah. Pada saat sampah kemudian dikelola, tidak kemudian selesai, maka metananya menjadikan bau yang cukup mengganggu bagi warga sekitarnya, bahkan dalam pengangkutannya. Sehingga hanya satu kata yang harus kita lakukan bersama, yaitu melakukan pilah sampah. Satu kalimat, satu frase kalimat yang sangat sederhana, tetapi pelaksanaannya tidaklah mudah. Semua instrumen telah kita lakukan, tetapi tanpa dukungan garda terdepan dari struktur organisasi kemasyarakatan kita, maka jauh harapan dari itu selesai. Siapa garda terdepan tersebut? Yaitu ibu-ibu sekalian, ketua dan seluruh penggerak PKK di Jakarta Utara. Jangankan sampah, Bu, Pak Wali Kota aja dengan ketua tim penggerak PKK-nya sangat takut, apalagi sampah dengan ibu. Maka penanganan sampah tadi melalui garda terdepannya hanya ada di PKK. Ini yang kemudian mewajibkan kita, mewajibkan Menteri Lingkungan Hidup untuk langsung bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, ibu-ibu, kami menaruh harapan yang luar biasa kepada ibu-ibu sekalian. Dari komposisi sampah ini, Bapak-Ibu sekalian, maka rumah tangga menyumbang hampir separuhnya. Separuh sampah di Jakarta ini dihasilkan oleh rumah tangga yang ibu-ibu ada di depannya. Sekali lagi, dari sampah yang 1.300 ton per hari, 50%-nya atau hampir 700 ribunya atau 800 ribunya berasal dari rumah tangga. Sisanya dari mana? Sepertinya sisanya dari kawasan seperti Ancol, Pantai Indah Kapuk, kemudian mal-mal itu semua, pasar-pasar yang ada di Jakarta Utara. Atas seizin Bapak Wali Kota, saya telah memberikan sanksi administrasi kepada seluruh kawasan di Jakarta Utara untuk tidak membebankan pengelolaan sampahnya kepada Bapak Wali Kota Jakarta Utara. Kami memberi waktu 3 bulan dari sekarang kepada seluruh pengelola kawasan, semisal Ancol ini, untuk kemudian menyelesaikan sampahnya sendiri di lokasi masing-masing, tidak boleh dibuang di Bantar Gebang. Sanksi ini telah saya tanda tangani dan berlaku sampai 3 bulan ke depan. Kepada seluruh pengelola kawasan wajib tidak membebankan pengelolaan sampahnya kepada Bapak Wali Kota. Kenapa demikian, Pak? Karena Bapak Wali Kota masih menanggung 60% lebih sampah yang harus ditanganinya. 50%-nya ada di depan rumah-rumah ibu-ibu sekalian. Hanya dengan kekuatan ibu-ibu sekalian, kita percaya bahwa penanganan sampah bisa benar-benar dimulai dari hulu. Sekali lagi, tanpa keterlibatan ibu-ibu sekalian, hampir mustahil penanganan sampah bisa kita lakukan di seluruh tanah air. Saya yakin dan percaya Jakarta Utara mampu mengambil peran sebagai contoh dan suri teladan buat tanah air kita di dalam rangka melakukan pilah sampah.